Para ulama mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu harus kita akui. Karena bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ini paduan antara ayat Al-Quran dan sekian banyak hadis. Bukan cuma satu hadis. Jadi yang perlu kita paham. Kemudian poin yang kedua yang juga perlu kita tahu. Walaupun para ulama ini seringkali berbicara bid'ah hasanah, amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Dan yang dianggap amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Sebagian besar yang kita lakukan sebenarnya bukan bid'ah tetapi sunnah. Cuma karena kita gak tahu, lalu orang-orang Wahabi yang suka membid'ahkan juga gak tahu pula. Oh, itu bid'ah. Akhirnya kita jangan-jangan bid'ah ini. Lalu kata Ustaz, oh bid'ah hasanah. Padahal bukan bid'ah, itu sunnah. Contoh ya, yang dikira-kira bid'ah, zikir nyaring setelah sholat. Ini kalau orang-orang Wahabi gak ada zikir nyaring, karena mereka ingin segera turun, tak baca wirid. Ketika kita ini zikir nyaring, kata mereka bid'ah itu. Mengapa bid'ah? Rasulullah tak pernah zikir nyaring. Loh kok tahu kamu gak pernah? Kamu hidup kapan? Loh yang benar gimana? Rasulullah itu kalau jadi imam sholat, selepas sholat zikirnya paling nyaring. Itu zikir Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa minal maktubah yaqul bi sautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat berzikir dengan suara yang paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi paling nyaring Rasulullah itu kalau zikir. Karena Rasulullah ini zikirnya nyaring, para sahabat itu hafal semua apa saja yang dibaca oleh Rasulullah lepas sholat. Coba Rasulullah zikirnya cuma begini, nggak ada yang tahu. Coba imam kita yang zikirnya cuma gini, tanya sama jamaah, itu imamnya baca apa itu? Tak tahu. Karena imamnya cuma qomat kamit, jamaahnya tak dengar. Begitu hadis ini kita sampaikan, kata Wahabi, oh ya tidak apa-apa kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, tapi jamaahnya gak boleh. Kenapa? Gak ada dulu masa Rasulullah. Loh kamu hidup kapan kok sudah tahu? Yang benar gimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir nyaring pula. Nah hadisnya mana? Loh kamu minta kitab hadis apa? Karena ini semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya ada semua ini. Ada semua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan inna raf'as shawt bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Nabi imamnya zikirnya suara paling nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya nyaring. Loh mananya yang bid'ah? Kok kamu bid'ah-bid'ahkan? Kamu mau turun itu. Oh, kamu mau turun lalu zikirnya pelan-pelan. Kalau zikirnya pelan-pelan, biasanya jamaah yang satu dengan yang lain saling tolah-toleh. Mana ada yang berdiri dan turun duluan. Begitu ada yang berdiri turun duluan, lalu turun berjamaah bersama imamnya. Tapi kalau zikirnya nyaring, zikirnya panjang-panjang, ini imam jamaahnya mau pergi gak enak sama imam, apalagi jamaahnya sedikit tinggal satu. Ini kalau pergi imamnya dah nyaring zikirnya ini. Kasihan zikir sendiri. Akhirnya jamaahnya menemenin. Dan ini dapat pahala semua karena di dalam hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, menjadi penyebab kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Jadi zikir nyaring setelah sholat itu bukan bid'ah, tetapi memang berlaku sejak masa Rasulullah. Ini contoh lagi yang dianggap bid'ah tahlil. Ini oleh orang-orang mereka, orang apa namanya ini yang tidak mau tahlil? Orang salapi apa? Ada salapi. Salapi apa dua lapi? Salapi itu artinya salah pikir. Karena gak mau ngaji. Kalau ngaji gak pakai kitab Riyadhus Shalihin. Tahlil itu katanya gak ada zaman Rasulullah. Loh kamu kok tahu?
Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Itu yang melakukan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, dan ulama-ulama yang lain, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami berangkat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dufina thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Sa'd bin Mu'adz ini disolatkan oleh Rasulullah, lalu dimakamkan, makamnya diratakan dengan tanah. Jalasa Rasulullah SAW fauqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya. Biasanya Rasulullah langsung pergi, itu masih duduk. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, kita semua juga baca subhanallah, 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 subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Karena Rasulullah baca Allahu Akbar, kita juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah lama Rasulullah berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, engkau ada apa? Tadi tak seperti biasanya baca subhanallah, baca Allahu Akbar. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Orang soleh dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya baca zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan orang ini dari himpitan kubur. Kata para ulama, dengan begitu berarti bacaan zikir untuk orang mati bermanfaat bagi orang mati. Kalau dia dihimpit akan dilepas. Kalau ada dosa akan diampuni. Kalau dia diazab akan diringankan. Ini Sa'd bin Mu'adz ini orang soleh. Kata Rasulullah orang soleh. Dan dari solehnya ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa bergoncang? Kata para ulama, karena Sa'd bin Mu'adz ini orang soleh, sahabat terkemuka. Arsy ini merasa senang karena akan kedatangan arwahnya Sa'ad. Innal abrar lafi 'alliyin. Orang-orang yang baik itu arwahnya tempatnya di tempat yang tinggi, di Arsy. Orang itu kalau senang, orang itu kalau akan kedatangan orang yang disenangi, kira-kira banyak gerak apa diam? Banyak gerak. Anaknya yang mondok di Aceh, yang belajar di Jakarta mau pulang. Pagi-pagi telepon, ya saya mau pulang. Teleponnya dipegang terus sama ayahnya, sama mamanya. Dapat 1 jam, kamu sudah masuk airport apa belum? Oh sudah, ini masuk. Dapat setengah jam, ya apa sudah check in? Ya sudah. Dapat 2 jam setengah ditelepon lagi, karena dari Jakarta ke sini kan cuma 1 jam 15. Ini kok tak datang-datang, kamu pesawatnya jatuh di mana? Oh, ini delay ya, karena ini tiketnya murah, makanya delay. Sama panitia dibelikan yang murah, makanya agak delay. Ini contoh ya. Artinya apa? Orang itu kalau akan didatangi orang yang disenangi, biasanya selalu gerak, senang. Nah, Arsy girang ya. Arsy ini ketika Sa'd bin Mu'adz girang karena rohnya akan datang. Walaupun begitu, ternyata ketika dimakamkan dihimpit oleh kuburan. Sa'd bin Mu'adz ini yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah. Orangnya soleh. Kita ini yang mensolatkan nanti siapa? Khawatir ustadznya lagi undangan keluar. Susah. Ustadz Zul dicari, gak ada undangan. Ya Allah, ini ayah meninggal malah undangan ini. Akhirnya yang mensolatkan bukan ustadz, setengah ustadz. Ya gak apa-apalah, yang penting ada ustadznya walaupun setengah-setengah.
Ini Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya soleh, yang mensolatkan Rasulullah, masih sahabat lagi. Ruhnya disenangi oleh Arasy, masih dihimpit. Kalau kita ini kira-kira dihimpit apa enggak kita ini? Karena enggak ada yang bilang soleh. Yang mensolatkan yang pasti bukan Rasulullah dah. Ya Arasy ya mungkin enggak gembira juga lah kita meninggal. Apanya yang bisa diandalkan amal kita? Kira-kira begitu. Lo terus gak mau dibacakan tahlil, ya tambah susah di akhirat itu. Makanya tahlil itu sebenarnya yang bagus dibaca di kuburan. Cuma kita ini kalau dibaca di kuburan, kan kita ini mau kerja, mau apa, kemudian keluarga duka cita juga ingin bersedekah ala kadarnya, maka bacanya malam-malam, habis baca zikir, baca tahlilnya. Jadi artinya apa? Bacaan zikir untuk orang mati yang pertama kali melakukan Rasulullah. Para ulama ini menyusun bacaan-bacaan zikir itu diambil daripada sekian banyak dalil. Bukan tidak ada dalilnya. Yang bilang gak ada dalilnya, lalu dia bilang ini bid'ah, yang namanya bid'ah sesat. Itu yang gak tahu dalil, dalilnya cuma satu aja. Gak ada lagi. Ini mereka. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Mereka bilang, kamu ikut siapa? Kita ikut ahli hadis, Kiai. Mana hadisnya? Kullu bid'atin dhalalah. Loh masa ahli hadis, hadisnya cuma satu? Hadis itu ratusan ribu. Ini mereka. Artinya apa? Walaupun para ulama sering berbicara bid'ah hasanah, tapi sebenarnya tak banyak bid'ah yang kita lakukan. Sebagian besar itu justru ada contoh-contoh dalil sunnahnya. Nah ini apa diteruskan atau gimana Ustaz? Hah? Nah, karena kemarin panitia bisik-bisik paling lama 6:30 Pak Kiai katanya. Saya mulai tadi tolah-toleh jam, takut diprotes. Tapi sudah ngaji dari Abdullah bin Abbas ya. Oh tapi sudah ngaji ya. Abdullah bin Abbas tuh sampai asar mestinya. Ini kalau ikut hadisnya Ustadz Zul tadi mestinya sampai asar nanti ini. Kalau mengamalkan itu, nanti sholat zuhur asarnya jamak takhir. Ya mungkin jam 9 pada ngantuk semua. Ustadznya juga ngantuk. Ini yang masalah tahlil. Kemudian juga masalah, selain masalah tahlil, masalah yasinan. Yasinan itu bukan bid'ah. Karena sama dengan tahlil kan ya. Mengapa bukan bid'ah? Ini zikir bersama. Zikir bersama itu memang dianjurkan di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah melakukan dan menganjurkan zikir bersama. Apakah Yasin termasuk zikir? Oh, Yasin itu termasuk zikir karena Al-Qur'an memang zikir. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Zikir itu artinya Al-Qur'an. Karena kalau dibaca menjadi zikir dan Al-Qur'an kalau disampaikan menjadi peringatan. Itu zikir. Jadi yasinan itu memang ada dalilnya dan dibaca tiap malam. Cuma biasanya orang-orang yasinan malam Jumat ya. Malam Jumat apa malam Selasa? Malam Jumat. Orang-orang Wahabi biasanya protes. Kenapa baca Yasin? Loh kamu baca apa? Gak baca katanya. Loh orang yang baca yang diprotes, dia gak baca. Loh terus maunya kamu apa? Loh kenapa gak baca Kahfi? Ya Kahfi kita juga baca, cuma baca sendiri-sendiri. Kalau Yasin ini, mengapa baca Yasin tiap malam Jumat? Yasin ini dianjurkan dibaca tiap malam.